Nah, sebelum saya menyampaikan seluruh pernyataan pers, kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mendengarkan ya rekaman sebagai berikut. Dipersilakan Pak Adi. Yang penting suaranya kelas. Karena ini itu untuk monitor. Pak Presiden mau datang, malamnya itu ada mobil-mobil tank dan juga mobil-mobil Brimob, PM, semua berkeliling di Gunung Kidul seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh kader dan simpatisan yang saat itu diparani 2 orang yang mengaku pas pampres untuk menurunkan bendera. Kenapa Presiden mau lewat kok takut dengan bendera? Saya begitu. Akhirnya anak yang ditekan oleh pas pampres itu mengantarkan 2 pas pampres itu bertemu saya. Saya ditanya, Bu, siapa yang bertanggung jawab dengan benda ini? Oh, saya yang bertanggung jawab. Ada apa, Mas? Di situ langsung oleh beliau berdua saya diminta menurunkan. Saya jawab, mana aturan yang menegaskan bahwa Presiden mau lewat bendera PDI harus diturunkan? Ya ini tidak ada, Bu, tetapi ini untuk mengamankan Presiden. Presiden nanti mau jalan, minimal jalan yang mau dilintasi Presiden untuk tidak dipasang bendera. Loh, Presiden itu jalan dari Jogja sampai dengan di sini 3.000 bendera kami sudah ada. Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah Presiden, silahkan saudara turunkan dan saya akan menunggui. Mereka menyampaikan, kami tidak bisa menurunkan, Bu, karena yang pasang bukan saya. Jadi ibu yang harus menurunkan. Saya jawab, mohon maaf, di dalam adabnya PDI Perjuangan, bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan dengan diam-diam, kami akan mencari orangnya dan kami akan menumpahkan darah di situ. Kami tanyakan, sedemikian takutkah Presiden dengan bendera PDI Perjuangan? Sedangkan beliau menjadi Presiden itu karena PDI Perjuangan berkibar di seluruh Indonesia. Ya begitu, ini perintah dari tim pengamanan Presiden dan protapnya seperti itu. Mohon Ibu untuk memahami, Presiden 2019 setelah 2014 kemanapun justru kami diminta untuk pasang bendera PDI Perjuangan saat beliau datang. Apa bedanya dengan sekarang? Kenapa bendera PSI bahkan sampai dengan jam 2:30 pagi ada dropping bendera PSI 3 truk, kok mereka tidak dilarang? Saya tanya begitu. Kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang malah di lokasinya Pak Presiden tidak dilarang? Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang? Baik, demikian teman-teman semuanya, ini sudah beredar luas di sosial media yang menunjukkan bahwa pemilu 2024 ini bukan persoalan Ganjar Mahfud, bukan persoalan PDI Perjuangan, tetapi merupakan persoalan kedaulatan rakyat, merupakan persoalan bagaimana rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan, termasuk partai politik, bukan orang per orang, apalagi menggunakan kekuasaan, mengerahkan segala potensi kekuasaan. Dan inilah kekuatan kebangkitan dari rakyat, dari wong cilik, dari anak ranting-ranting PAC, dari masyarakat kecil yang dulu berjuang dengan penuh ketulusan untuk Bapak Jokowi. Kami dampingi dari posisi sebagai wali kota, gubernur, presiden, dan seluruh anak ranting-ranting kami. Ini berjuang dengan ketulusan tanpa mengharapkan sesuatu kecuali Indonesia lebih baik. Karena itulah apa yang terjadi di Gunung Kidul ketika menjelang kehadiran Bapak Presiden Jokowi yang sangat kami hormati, tapi kemudian dilakukan pengerahan dari aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting, rakyat sepertinya menjadi ancaman, dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakutin rakyat. Bahkan bendera PDI Perjuangan, kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang. Tetapi mengapa untuk bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan, sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan bertrek-trek datang ke Gunung Kidul? Ini merupakan suatu perlakuan yang tidak adil, dan ini melengkapi terhadap apa yang terjadi di Sleman pada tanggal 24 Desember 2023
salah seorang loyalis dari Bapak Jokowi ketika menjadi calon presiden 2014 yang namanya Muhandi Mawanto harus merelakan nyawanya dan kemudian dikeroyok oleh orang-orang yang dulu dia dukung. Usianya baru 21 tahun, anaknya masih kecil, dan tidak ada sama sekali ungkapan duka cita dari istana. Padahal yang namanya Bung Andi dulu berjuang mewakili rakyat yang mengharapkan yang terbaik bagi Indonesia kita dengan mendukung Pak Jokowi. Apa yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah 30 Desember ketika saudara Slamet Andono dan Arif Diva Ramandani menerima persekusi dari aparat TNI yang seharusnya netral, kemudian bertindak keluar di luar jurisdiksi hukumnya, kemudian melakukan tindak kekerasan, tidak ada sikap dari istana. Kemudian apa yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2024 ketika rakyat melihat bahwa sepertinya Indonesia ini sekarang dikerdilkan, Indonesia ini sepertinya hanya urusan Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Lampung. Indonesia ini sepertinya hanya urusan elektoral, padahal Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, sehingga presiden itu seharusnya bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat dan segenap bangsa Indonesia. Tetapi Indonesia hanya gara-gara pemilu dikerdilkan sepertinya urusan Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lampung, NTT. Ini menunjukkan suatu gambaran yang tidak adil. Karena itulah apa yang terjadi di Gunung Kidul 30 Januari 2024 ketika Bung Ade Hermawan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Jokowi, selamat datang, tetapi kami sudah cerdas, kami memilih Ganjar Mahfud, lalu diperlakukan seperti itu, sepertinya dianggap rakyat dianggap sebagai suatu ancaman, maka kami menyatakan keberatan. Sehingga pemilu ini sudah menyangkut masalah martabat dan kehormatan dari PDI Perjuangan dan rakyat Indonesia. Pemilu ini sudah menyangkut martabat dan kehormatan terhadap bagaimana kita menyelamatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan yang terpenting, karena tidak ada kekuasaan abadi selain kekuasaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.